Nggak ada manusia asli Indonesia itu. Kita semua itu pendatang, nggak ada yang benar-benar Indonesia. Setelah ku baca, aku tahu dunia. Ku ceritakan pada teman semua. Setelah ku baca, aku tahu semua. Halo, nama saya Risma Kamila dan aku angkatan 26, which is Gen Z ya kalau sekarang dibilangnya. Jadi dari sekarang tuh banyak banget Roblox ya, game Roblox itu lagi rame banget. Aku salah satunya main game Roblox. Dan dulu tuh aku main game Roblox kan, terus di map-map yang kayak Open Voice, Indo Voice kayak gitu, ada salah satu yang avanya itu karakter si Robloxnya itu mirip-mirip sama kayak orang Cina. Terus orang-orang kayak nyorakin gitu, Cina gitu. Karena aku ngerasa itu agak kurang sopan gitu ya, karena kakaknya mungkin nggak bermaksud buat jadi avatar Cina gitu, avatar atau karakternya. Jadi aku ngerasa kayak aneh aja. Terus aku kepikiran tiba-tiba jup gitu. Kepikiran kenapa gitu orang Cina, apalagi khususnya di Sumedang gitu, seluruh keluarga aku pasti, ya enggak seluruh keluarga aku juga, pasti kebanyakan orang nganggep orang Cina itu ya udah Cina gitu, nggak pribumi. Jadi yang pribumi ya aslinya kita gitu, orang Cina ya bukan pribumi gitu. Nah dari situ aku tuh kepikiran, kenapa mereka itu nggak pernah disebut sebagai pribumi gitu. Emangnya ada yang paling Indonesia, si paling Indonesia, si paling cinta tanah air gitu. Kalau kalian nyari nih siapa orang Indonesia asli gitu di Google atau di web-web lain, bakal ada satu statement yang paling atas dari Ibu Herawati Sudoyo. Ibu Herawati Sudoyo itu beliau merupakan ahli biologi molekuler Indonesia, dan beliau udah melakukan sebanyak dua atau sampai berapa kali gitu ya. Setelah aku baca, itu yang paling kontroversial, eh, nerapin opini kayak sebenarnya nggak ada manusia asli Indonesia itu. Kita semua itu pendatang, nggak ada yang benar-benar Indonesia. Justru yang kayak gitu tuh, kalau kita kan dikasih fakta, mereka bakalan kayak apa sih gitu nih ya. Statement beliau itu terbilang kontroversial ya sebenarnya, karena beliau menyebutkan kalau nggak ada yang benar-benar 100% orang Indonesia. Dari penelitian yang beliau lakukan, meneliti sekitar 6.000 orang dari 32 orang dari berbeda suku, beliau menemukan pasti ada campuran antara kelompok A atau kelompok B dalam satu orang tersebut, mau itu dari Eropa, mau itu dari Taiwan, Thailand, pasti ada lah istilahnya. Mirip-mirip kayak percampuran DNA gitu. Loh, kenapa kok bisa? Karena dulunya, menurut beliau nih, karena dulunya orang Indonesia itu merupakan Homo sapiens yang bermigrasi dari Afrika ke wilayah lain. Teori ini biasa disebut out of Africa. Dari bahasa Inggris ya, keluar dari Afrika. Artinya dalam bahasa Indonesia. Kalau gak salah sih, out of Africa ini, teori ini banyak diajarin ya sama selama kelas 9 atau 7 mungkin. Nah, si orang-orang Afrika ini bermigrasi keluar dari Afrika dan menuju ke wilayah lain sampai akhirnya ke wilayah daratan luas yang bernama Sundaland. Mereka juga bermigrasi ke Oseania dan belahan bumi Eropa. Tapi bukan dalam satu waktu. Mereka butuh waktu sampai ratusan ribu tahun atau sampai puluhan ribu tahun buat bermigrasi dari Afrika itu, keluar dari Afrika itu sampai beberapa generasi lah istilahnya, dari cucu, moyang, sampai ya mungkin kakek-kakek. Homo sapiens ini nggak cuma bermigrasi ke wilayah Indonesia yang notabene-nya ASEAN. Mereka juga bermigrasi ke wilayah lain ya, kayak yang tadi aku sebutin, kayak Oseania dan belahan dataran luas yang bernama Sundaland. Kalau misal nih nenek moyang Indonesia itu dari Afrika, kenapa kulit kita itu cenderung kelangsat? Bukan sewajarnya ya, maaf ya, bukan rasis, bukan sewajarnya orang Afrika.
Mungkin pertanyaan-pertanyaan gitu pasti bakalan ada bagi kalian yang nonton, karena aku juga pribadi menanyakan hal tersebut. Kenapa kulit kita itu terlebih ke kuning langsat ya, nggak beneran kayak orang timur gitu. Nah, jawabannya aku temuin, yang aku baca, ternyata itu tuh kembali lagi ke iklim yang kita duduki. Semisal nih, di Eropa. Di Eropa itu kan iklimnya subtropis. Kadang ada pergantian musim yang benar-benar drastis gitu. Musim dingin atau musim panas gitu. Kalau di sini kan nggak ada musim turunnya salju gitu. Jadi kembali lagi, kalau Eropa itu punya kulit yang lebih terang, lebih putih karena didampaki oleh iklimnya yang sering berganti. Jadi kalau mereka itu kepaparan sinar matahari atau sinar UV, mereka bisa memanfaatkan sinar tersebut yang berlebihan, bisa dijadikan sebagai vitamin D. Nah, beda lagi kalau sama orang-orang yang tinggal di Siberia. Dataran Siberia itu lebih dingin. Nah, itu juga pastinya berdampak ke masyarakat yang tinggal di sana. Orang-orang yang tinggal di sana itu kebanyakan punya bulu yang lebih lebat. Nah, kalau kita orang-orang yang tinggal di daerah tropis, kita itu cenderung punya kulit yang lebih gelap. Karena apa? Karena kita terpapar oleh sinar matahari atau sinar UV-nya lebih banyak. Makanya kita punya lebih gelap, kulit yang lebih gelap itu buat memantulkan sinar mataharinya biar nggak berlebihan gitu. Jadi kulit kita yang lebih gelap ini punya fungsi buat memantulkan cahaya dan lebih ideal gitu istilahnya buat orang-orang di iklim tropis. Masih menurut Ibu Herawati Sudoyo, beliau mengatakan kalau orang-orang Indonesia itu terbagi, yang jadi cikal bakalnya orang Indonesia itu terbagi jadi 3 gelombang. Yang pertama itu yang tadi, out of Africa, mereka yang bermigrasi terus awalnya mendarat di Semenanjung Arab nih, sampai menemukan dataran luas yang bernama Sundaland. Nah, yang kedua yaitu dari Vietnam, sekitar gapnya sama atau jaraknya itu sama dengan kayak out of Africa, misal 30.000 tahunan. Terus yang ketiga itu yang paling modern, yaitu Taiwan atau Yunan ya sekarang. Sekarang sih disebutnya Taiwan, kalau dulu itu teori Yunan. Itu sekitar gapnya dengan teori yang gelombang kedua itu sekitar 6.000 tahunan. Jadi gelombang yang paling terakhir, yang ketiga itu gelombang yang paling modern. Kalau menurut bukti keberadaan, gelombang ketiga atau gelombang Taiwan ini punya bukti yang lebih konkret atau lebih jelas, lebih banyak lah. Soalnya kan itu gelombang yang paling modern ya dari kedua gelombang tadi. Nah, yang pertama itu dari bukti linguistik kebahasaan. Bahasa mereka itu cenderung sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Orang-orang di Cebu atau Selandia Baru sama Madagaskar punya bahasa kosakata yang sama. Atau gini deh, yang paling mendekati dari ASEAN, Filipina. Bahasa Filipina itu terkesan sama. Misal kalau bahasa Filipinnya baca itu bahasa, nah terus bahasa Filipinnya tahun itu tahun. Terus ada satu lagi yang menurut aku bener-bener sama gitu, yaitu bahasa Filipin yang artinya itu mata, ya mata gitu. Jadi kalau kayak gini kan benar-benar terkesan kalau gelombangnya emang dari sama gitu, emang dari gelombang yang sama. Nah, karena kesamaan inilah gelombang ini banyak dinamakan dengan Austronesia. Sekarang kita ulik penelitian dari Ibu Herawati Sudoyo. Beliau itu melakukan penelitian sampai ke 6.000 orang dari 35 suku yang berbeda. Dan hasilnya masyarakat yang tinggal di bagian barat seperti Kalimantan, Jawa, dan Sumatera itu punya gen Austronesia yang lebih banyak, yang lebih besar gitu. Kalau semisal masyarakat timur, mereka ini berbeda gennya dengan Austronesia. Mereka itu punya gen yang lebih dinamis atau terkesan ya berbeda gitu dari orang-orang Austronesia kebanyakan. Nah, tapi meskipun masyarakat timur ini punya gen yang lebih
dinamis atau berbeda gitu dari orang-orang masyarakat barat. Mereka ini tetap punya gen Austronesia. Misal nih, kalau masyarakat barat itu punya gen yang nge-Austronesia banget gitu. Nah, kalau timur ya selebihnya misal dari 99% khas DNA mereka yang dinamis. Nah, 1%-nya itu ya itu adalah Austronesia, gen Austronesianya. Jadi kalau ada pertanyaan yang bilang ada gak sih orang Indonesia itu yang benar-benar Indonesia, pure Indonesia gitu sih, paling Indonesia? Ya jawabannya jelas nggak ada. Nah, itu cuma sedikit ya dari pengetahuan yang aku bagikan mengenai perpecahan atau gelombang yang masuk ke Indonesia sehingga kita bisa dijuluki sebagai orang Indonesia atau pribumi asli. Mau itu mereka Cina atau maupun itu mereka orang Timur, gak seharusnya ya kita menghakimi orang-orang tersebut karena kita ya kembali lagi gitu, kita ini pendatang, bukan orang yang benar-benar Indonesia asli. I think that's enough. Mungkin sekiannya yang bisa aku sampaikan dari pemahaman aku setelah scrolling website dan scrolling TikTok mungkin sedikitnya. See you next one setelah aku baca. Bye bye.